Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi, kuliah kita hari ini adalah masih materi semester 3 mengenai etika Islam, ya. Bagaimana caranya? Nah, hari ini kita sampailah materi tentang bagaimana hubungan produsen dan konsumen. Nah, kita lihat dulu definisi konsumen itu apa. Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun keluarga serta orang lain maupun makhluk hidup lainnya, tidak diperdagangkan, ya, tidak untuk diperdagangkan. Itu namanya konsumen, pemakai langsung, ya. Nah, sedangkan pengertian konsumen adalah, misal begini, setiap orang atau badan membeli tenaga listrik dari siapa? Dari pemegang izin usaha ketenaga listrikan untuk digunakan sebagai pemanfaatan. Kita bisa memanfaatkannya, tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan produsen ialah orang yang menghasilkan barang atau jasa untuk keperluan konsumen, itu produsennya. Nah, barang atau jasa yang dihasilkan produsen disebutlah dia produksi karena dibuat, ya, diproduksikan. Sedangkan yang memakai barang atau jasa itulah dia yang disebut dengan konsumen. Dalam ilmu ekonomi dapat dikelompokkan pada golongan besar atau rumah tangga. Itu golongan rumah tangga, katakanlah RTK, maksudnya rumah tangga untuk hanya sebatas dikonsumsi, atau golongan rumah tangga produksi. Misalkan kita punya industri home di rumah, ya. Nah, kita menggunakan tenaga listrik. Lanjut. Sedangkan rumah tangga produksi menerima faktor produksi, misalkan tanah, ya. Nah, tenaga kerja, modal, keahlian dari masyarakat, lalu diolahlah, diorganisirlah agar bisa menghasilkan barang atau jasa. Nah, produksi barang dan jasa ini tadi dijual pada masyarakat sehingga memperoleh uang yang banyak dari hasil penjualan itu. Akibatnya antara konsumen dan produsen tidak bisa dipisahkan. Artinya apa? Saling mempengaruhi dan saling membutuhkan. Jika perusahaan menghasilkan suatu barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kalau tidak, maka produksinya tidak akan laku terjual. Jadi istilahnya saling berhubungan lah, dia berapa banyak perlunya dia akan pesan ke produksi, maka ini akan terjalinlah suatu hubungan kerjasama. Namun jika produsennya cukup pintar, ya, mereka bahkan bisa menciptakan kebutuhan konsumen tersebut dengan cara mempromosikannya, ya, mengiklankannya dengan gencar sehingga kebutuhan konsumen yang sebelumnya tidak ada yang menjadi ada. Sehingga kebutuhan konsumen yang sebelumnya tidak ada menjadi ada tadi, ya, disebutlah dengan inovasi. Inovasi itu adalah hal-hal yang baru, yaitu menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada, menyempurnakan yang sudah ada sehingga mempunyai fungsi yang lebih hebat lagi. Makanya yang namanya inovasi, kita menciptakan hal-hal yang baru. Seperti perdagangan seperti yang kita gunakan. Kita sekarang ini kan sudah zaman canggih, kita menggunakan HP, ya, untuk bersosial, ya, bersosial dengan rekan-rekan. Nah, HP yang kita beli katakan bulan 10 belum tentu ada lagi diciptakan untuk bulan 12. Karena apa? Mereka akan menciptakan hal-hal yang baru lagi, keunggulannya, ya. Nah, itu namanya inovasi. Dalam hal ini coba kita lihat hubungan secara langsung. Artinya apa? Hubungan antara produsen dan konsumen dilaksanakan dalam rangka jual beli, ya, ingat. Nah, jual beli adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Kan kita, tolonglah saya dibuatkan ini. Nah, pasaran konsumen aku yang lainnya butuh ini kan begitu.
Nah, dari pengertian ini maka terdapat harus pertama ada perjanjian. Harus ada si penjual dan si pembeli. Tentu ada harganya. Nah, yang dihargai ini tentu ada barangnya. Suatu perjanjian adalah suatu perusahaan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu orang lain atau lebih. Nah, untuk sahnya suatu perjanjian tadi, maka diperlukanlah 4 syarat. Pertama apa? Bahwa mereka sepakat kerjasama antara produsen dan konsumen. Kedua, cakap ya untuk membuat suatu perikatan. Tentu yang ketiga ada satu hal yang tertentu. Nah, yang keempat suatu sebab yang halal. Ini kita karena Islami ya. Nah, tiap-tiap perikatan dilahirkanlah baik karena persetujuan, karena undang-undang. Bahwa tiap-tiap perikatan adalah suatu untuk memberikan sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Maka semua perjanjian yang dibuat secara sah berlakulah sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kata semua perjanjian mencerminkan asas kebebasan berkontrak. Ya. Nah, lalu hubungan tidak langsung, itu tadi secara langsung, sekarang ada hubungan tidak langsung. Pada awal sejarah manusia, transaksi bisnis secara langsung antara produsen dan konsumen. Seiring dengan revolusi industri, transaksi usaha berkembanglah ke arah hubungan yang tidak langsung melalui apa? Melalui suatu rantai, mata rantai distribusi. Nah, lalu dari para pelaku usaha maka disalurkanlah atau didistribusikanlah kepada agen. Nah, dari agen baru turun ke pengecer, barulah sampai ke konsumen. Dalam hubungan ini tidak terdapat hubungan kontraktual atau perjanjian antara produsen dan konsumen. Maka begini ya, kalau seandainya terjadi jual beli, kita akan melihat dari produsen atau yang memproduksi dilempar ke pasar, yaitu ke agen dahulu, dari agen baru dilarikan ke pengecer. Nah, kita konsumen pengguna langsung berhubungan dengan siapa? Dengan pengecer. Dalam bisnis modern yang penuh dengan persaingan ketat, para pengusaha semakin menyadari bahwa pengakuan, penghargaan dan jaminan atas hak-hak pekerja dalam jangka panjang akan sangat menentukan sehat tidaknya kinerja suatu perusahaan. Ini disebabkan karena jaminan atas hak-hak pekerja pada akhirnya berpengaruh langsung secara positif atau sikap maupun komitmen loyalitas, produktivitas, dan akhirnya kinerja setiap pekerja. Suka atau tidak suka, hal ini berpengaruh langsung terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Ya. Ada paham mengatakan konsumen adalah raja. Artinya apa? Dengan adanya persepsi, konsumen adalah raja. Artinya sebagian masyarakat atau konsumen sebenarnya tidaklah benar pendapat ini ya. Nah, lebih banyak mengutarakan begini, keluhan tentang kecewaan baik pada janji atau pelayanan yang tidak memuaskan dari berbagai perusahaan atau produsen. Jadi begini, konsumen, kenapa kita katakan dia adalah raja? Karena kita harus melayani dengan baik. Jangan sampai si konsumen tadi merasa kecewa. Kenyataan ini sesungguhnya memberikan isyarat paling kurang ada 2 hal. Pertama apa? Ada namanya pasar yang bebas dan terbuka. Pada akhirnya menempatkan konsumen benar-benar sebagai raja. Nah, prinsip-prinsip etika yang demikian seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kewajiban untuk melayani konsumen secara baik dan memuaskan tentu mempunyai tempat yang kebijakannya yang nyata dalam berbisnis global yang bebas dan terbuka.
Dengan kata lain, kenyataan bahwa dalam pasar yang bebas dan terbuka hanya mereka yang unggul, yaitu termasuklah unggul dalam bagaimana caranya melayani konsumen secara baik, bagaimana caranya melayani konsumen secara memuaskan, tentu akan benar-benar keluar nantinya sebagai pemenang. Maka kalau pasar benar-benar adalah sebuah medan pertempuran, tapi pertempuran yang persaingan yang sehat tentunya ya. Pertempuran pasar adalah pertempuran keunggulan yang fair, yang terbuka, termasuklah keunggulan nilai yang menguntungkan banyak pihak termasuk konsumen ya. Nah, demikian. Nanti kita lanjutkan.